Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sylvia Channel. Kali ini saya akan bahas tentang soal pedagogik untuk tes PPG pada semua mapel, langsung dengan pembahasan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran PBL dan PJBL. PBL itu adalah model pembelajaran problem based learning, sedangkan PJBL itu adalah model pembelajaran project based learning. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kedua model pembelajaran ini pasti ada pada soal tes PPG pada tahun 2022 kemarin. Jadi di sini saya akan membahas beberapa soal serta menjelaskan sedikit tentang kedua model pembelajaran ini. Soal pertama, setelah melakukan apersepsi di kelas, Bu Hani meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian, peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Hani mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Hani tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovered Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu mengenai model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu ada beberapa macam. Model pembelajaran itu sendiri adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung menurut Joyce dan Wells. Jadi, model pembelajaran itu mempunyai langkah-langkah atau sintaks yang terdiri atas beberapa macam. Setiap model pembelajaran itu mempunyai sintaks yang berbeda. Nah, kita lihat dari soal, Bu Hani awalnya meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik mencatat masalah-masalah yang muncul pada fenomena yang diobservasi. Nah, dalam hal ini adalah bentuk sebuah langkah pertama pada sebuah model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang memuat masalah pada awal sintaknya itu adalah problem based learning. Kita bisa lihat dari setelah siswa mencatat masalah-masalah yang muncul, peserta didik berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Nah, itu artinya memang dalam model pembelajaran problem based learning ini adalah awalnya siswa akan diorientasikan pada permasalahan. Nah, kenapa? Karena model ini mengacu agar siswa bisa berpikir kritis. Dan pada tahap ini, guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh Bu Hani mengisyaratkan implementasi model pembelajaran yang C, yaitu problem based learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sintaks atau fase atau tahap pada model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, di sini PBL itu mempunyai 5 tahap pembelajaran. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Nah, pada tahap pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, motivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Nah, kita lihat pada soal itu merupakan tahap pertama pada model pembelajaran PBL. Yang kedua, tahap kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar.
Pada saat ini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ya, jadi di sini siswa dibagi dalam beberapa kelompok diskusi. Untuk tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Pada saat ini, siswa berdiskusi dalam kelompoknya. Untuk tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Pada tahap ini, siswa memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul pada tahap yang pertama. Pada tahap ini juga, mereka akan melakukan presentasi atau menyajikan hasil karya mereka dalam kelompoknya, sehingga kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau saran kepada kelompok yang melakukan presentasi. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Nah, pada tahap kelima ini siswa akan membuat sebuah refleksi dan evaluasi terhadap apa yang telah mereka diskusikan, terhadap permasalahan yang telah mereka cari jawabannya, seperti itu. Jadi, tahap atau langkah atau sintak pada model pembelajaran itu dilakukan pada kegiatan inti dalam 1 kali pertemuan atau 1 kali tatap muka, seperti itu. Nah, saya ulangi lagi untuk 5 tahap PBL. Ini yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar atau dalam kelompok, seperti itu. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Pada tahap ini, siswa berdiskusi di dalam kelompoknya. Untuk tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa di sini sudah melakukan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan pada tahap yang pertama. Selanjutnya, siswa melakukan presentasi di depan kelas untuk saling bertanya jawab terhadap temannya. Baru tahap yang terakhir adalah tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari sini siswa akan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan mereka. Soal selanjutnya, Pak Tono bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, dan alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Tono mencerminkan prinsip model A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Dilihat dari soal, kita harus tahu mengenai apa saja langkah atau sintak yang dilakukan oleh Pak Tono. Awalnya Pak Tono membuat sebuah perencanaan bersama siswa. Dalam perencanaan itu disebutkan aturan-aturan mainnya, alat dan bahan, dan langkah kerjanya. Sintak atau langkah yang berkaitan dengan sebuah perencanaan dan mempunyai alat dan bahan serta langkah kerja itu lebih ke project based learning seperti itu ya. Jadi dalam project based learning ada beberapa tahap atau fase atau sintak, yaitu 1.
menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Ini adalah langkah pertama dalam model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Di sini kita harus menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek agar siswa atau peserta didik mengamati pertanyaan yang muncul dalam sebuah fenomena. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Menyusun perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Nah, dalam soal Pak Tono membuat sebuah perencanaan atau siswa membuat perencanaan proyek untuk disusun melalui sebuah percobaan. Nah, itu merupakan sebuah prinsip dari PJBL ini. Langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek serta mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Langkah kelima, menguji hasil, fakta dan data dihubungkan dengan berbagai data lain. Dan langkah yang terakhir, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang lain. Itu adalah 6 langkah Project Based Learning yang harus diketahui oleh peserta PPG. Karena pada tahun kemarin model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL ini kami wajib menggunakannya dalam mengajar seperti itu. Jadi dan soal-soal yang keluar pun banyak berhubungan dengan dua model pembelajaran ini. Jadi untuk menguasai sebuah soal atau agar dapat menjawab sebuah soal, kita harus tahu sintak-sintaknya. Walaupun bagaimanapun soal itu diacak seperti itu atau berbasis hot, kita sudah tahu langkah-langkah atau sintak dalam model pembelajaran ini. Jadi jawabannya itu adalah A. Project Based Learning. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 1, 3, 2, 4, 5, 6, C 1, 3, 2, 5, 6, 4, D 1, 2, 3, 5, 4, 6. Dari soal kedua tadi saya sudah menjelaskan urutan atau langkah-langkah yang benar pada model pembelajaran Project Based Learning. Kita lihat dari yang benar itu yang pertama adalah penentuan pertanyaan dasar. Jadi sebelum kita melaksanakan proyek itu harus ada pertanyaan mendasar. Selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek yang kedua. Setelah kita membuat pertanyaan, kita akan mendesain atau merencanakan proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah menyusun jadwal kapan perencanaan itu dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Jadi urutan yang benar itu adalah A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasikan siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. 5. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based Learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 1, 5, 4, C 2, 1, 3, 5, 4, D 2, 1, 2, 4, 5. Dalam menjawab pertanyaan ini kita harus tahu materi atau kita harus menguasai langkah-langkah atau sintak
dari model pembelajaran problem based learning seperti itu. Dari soal nomor 1 saya sudah menjelaskan tentang sintak model pembelajaran PBL atau problem based learning. Yang pertama, sintak pertama itu adalah kita mengorientasikan siswa pada masalah. Itu yang pertama. Kita menyajikan sebuah fenomena, lalu siswa akan membuat sebuah pertanyaan terhadap masalah yang muncul untuk siswa berpikir dengan kritis. Gitu. Nah, yang kedua, setelah kita mengorientasikan masalah pada siswa, siswa dibagi dalam beberapa kelompok atau disebut juga dengan mengorganisasikan siswa dalam belajar. Nah, di sini mereka akan melakukan diskusi kelompok, bertukar pikiran dengan temannya. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, itu kita akan membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Atau poin ketiga ya. Jadi poin pertama tadi adalah orientasi siswa pada masalah. 2, 1, 3. Selanjutnya, setelah kita membimbing penyelidikan siswa secara mandiri dan kelompok, lakukan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu poin kelima. Nah, setelah siswa melakukan sebuah percobaan ataupun menjawab masalah-masalah yang telah tersedia pada poin pertama, mereka akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara melakukan presentasi di depan kelas. Setelah mereka melakukan presentasi di depan kelas, akan ada tanya jawab dari kelompok lain kepada peserta yang melakukan presentasi. Nah, di sini akan dilihat bagaimana siswa tersebut mengembangkan idenya atau mencari jawaban yang benar seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Siswa akan melaksanakan evaluasi dan analisis serta refleksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan, atau apa yang telah mereka dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Itu adalah 5 sintaknya. Jadi, kalau dilihat dari jawaban yang benar itu adalah yang pertama adalah yang poin kedua, lalu 1, lalu 3, 5, dan 4, yaitu C. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga yang akan ujian PPG lulus dan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.